Shalom teman-teman, kita kembali dalam kelas persiapan untuk KPS kita. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda karena dari teks yang kita baca Lukas 11 ayat 1 sampai dengan 13 akan kita bagi dalam dua sesi. Jadi seperti ibadah minggu kemarin, kita membahas ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kemudian di minggu depan akan membahas di ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-13. Jadi untuk KPS minggu ini kita akan fokus saja membahas di ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-4. Meskipun demikian, materi pembelajarannya akan disampaikan secara full ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Begitu ya. Baik teman-teman, hari ini tema kita adalah hal berdoa. Seperti yang biasanya nanti setelah teman-teman membaca bersama-sama bagian ini, teman-teman juga bisa mengajak jemaat untuk membaca di dalam Matius pasal yang ke-6, misalnya mulai dari ayat yang ke-9. Ini karena paralel daripada hal berdoa ini. Seperti biasa, setelah jemaat membaca bersama-sama, sambil memberi waktu jemaat untuk berpikir dan merenung, teman-teman bisa melakukan parafrase bagian ini, yaitu mengkalimatkan ulang firman Tuhan dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Dan ingat prinsipnya tidak boleh menafsir ataupun tidak boleh menambahkan firman Tuhan. Untuk kali ini supaya suasana lebih segar, kita bisa memulainya juga dengan parafrase metode telling story, yaitu menggunakan gerakan. Nanti di hari Selasa waktu kita kelas equip akan kita latih bersama-sama gerakan daripada parafrase Lukas 11 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Nah, setelah melakukan parafrase ini teman-teman, ini materi ini begitu kaya dengan pemahaman-pemahaman. Kalau teman-teman membaca di narasi atau verbatim daripada teks khotbah yang saya bagikan di grup, teman-teman akan menemukan begitu banyak kekayaan kata-kata dan makna dari setiap ungkapan-ungkapan yang ada di dalam Lukas pasal 11 ayat 1 sampai dengan 13 ini. Oleh karena itu ketika teman-teman menemukan kebenaran tentang Tuhan, ajak jemaat untuk langsung mengambil relevansinya atau aplikasinya di dalam kehidupan setiap hari. Jadi satu kebenaran langsung ditarik kepada komitmen hidup baru. Jadi contohnya seperti ini saudara-saudara. Yang pertama dari ayat yang kedua, Tuhan Yesus mengajarkan pola relasi baru dalam berdoa. Yaitu berdoa itu hubungan Bapa dengan anak. Tuhan Yesus memperkenalkan pola relasi yang baru yang berbeda sama sekali dengan pola relasi doa pada waktu itu. Di mana pada waktu itu orang berdoa bagi orang Yahudi, mereka sedang menghadap atau bertemu dengan Tuhan yang Maha Suci, sehingga tidak semua orang bisa bertemu. Tidak semua orang bisa menghampiri dan tidak semua kondisi atau situasi orang tersebut boleh datang. Oleh karena itu orang-orang Yahudi percaya untuk bisa menghampiri Tuhan yang suci itu, mereka harus menggunakan imam. Mereka harus ada pengantara dan perantara alat untuk bisa bersekutu dengan Tuhan yang suci. Umat agar bisa bertemu dengan Tuhan yang suci, mereka harus diperantarai oleh yang namanya imam. Dan imam setiap kali berdoa kepada Tuhan yang suci harus membawa persembahan berupa kemenyankah ataupun korban sajian, korban bakaran, korban penebus dosa dan segala macamnya. Bagi konteks masyarakat Yunani, doa juga merupakan sesuatu yang rumit. Karena apa? Karena bagi mereka percaya bahwa untuk bisa melayani dewa-dewa mereka yang begitu banyak itu dibutuhkan persiapan dan komitmen yang begitu luar biasa. Karena dewa-dewa mereka memiliki sifat cemburu dan suka pemarah. Apabila mereka memberikan persembahan yang tidak layak atau dengan cara yang tidak benar, maka dewa mereka akan menjadi marah dan murka, dan mereka yang menyembah itu akan menjadi korban. Yang kedua, apabila mereka memberi korban sajian yang berbeda antara dewa satu dengan dewa yang lain, maka dewa itu akan menjadi cemburu dengan sesamanya, dan siapa yang akan menjadi korban? Yaitu si penyembah itu sendiri. Jadi dalam konteks masyarakat Yunani, berdoa kepada Tuhan adalah sesuatu yang sangat menakutkan dan membutuhkan persiapan yang sedemikian rupa. Namun di dalam ayat yang kedua, Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid, apabila kamu berdoa, katakanlah Bapa. Di dalam Matius pasal yang 6 disebutkan Bapa kami yang ada di surga. Kata yang digunakan Bapa di sini adalah kata dari bahasa Yunani namanya pater.
Kata pater ini setidaknya memiliki tiga makna penting, yaitu satu pribadi yang mencukupi kebutuhan hidup mereka hari lepas hari. Makna yang kedua adalah seorang pribadi yang berjaga-jaga atas keselamatan hidup mereka setiap hari. Dan yang ketiga, pater itu memiliki arti seorang pribadi yang akan terus meneruskan nilai leluhur, mewariskan iman kepada generasi berikutnya. Jadi dengan demikian pada waktu Tuhan Yesus mengajar pada murid dengan berkata, Bapa kami yang ada di surga. Para murid sedang diajak untuk mengubah paradigma berpikir ketika berdoa. Ketika berdoa mereka bukan hanya menyembah Allah yang suci, tapi mereka menyembah dan berkomunikasi dengan Bapa yang penuh kasih, Bapa yang memelihara hidup mereka. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, Bapa kami yang ada di surga, Tuhan Yesus sedang mengajarkan satu konsep baru kepada para murid dan kita semua, bahwa ketika kita berdoa, kita sedang membangun relasi atau sedang berkomunikasi dengan Bapa yang memelihara kita, dengan Bapa yang mencukupkan kehidupan kita, Bapa yang berjaga-jaga atas kehidupan kita, Bapa yang siap sedia mengajar kita. Oleh karena itu, kata berdoa dalam teks ini di ayat yang ke-1 itu berbicara tentang pertukaran pemikiran, pertukaran ide, pertukaran maksud dan tujuan. Dan di akhir daripada semuanya itu, si pendoa akan tunduk kepada Tuhan, tempat di mana dia berdoa. Jadi pada waktu Tuhan Yesus berkata, Bapa kami yang ada di surga, Tuhan Yesus sedang mengajarkan tentang kedekatan dan relasi cinta kasih yang bukan hanya dengan kita, namun juga akan selalu menyambut kita kapanpun dan dimanapun kita datang kepadanya. Tidak peduli hidup kita penuh dengan cacat celah, tidak peduli hidup kita penuh dengan kelemahan, Tuhan yang adalah Bapa itu akan selalu menerima kita, akan selalu menyambut kita, akan selalu memeluk kita ketika kita mau datang kepadanya. Dan ketika Tuhan Yesus berkata, Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada para murid dan kepada kita semua bahwa meskipun dia adalah Bapa yang penuh kasih, Bapa yang mencintai kita apa adanya, Bapa yang selalu dekat dengan kita, namun ketika kita berdoa, perlu disertai dengan rasa hormat dan tunduk kepada otoritasnya. Dengan demikian, ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, ketika kita bertukar ide, bertukar keinginan, bertukar pendapat, akhir daripada semuanya itu, kita tunduk kepada kehendak Tuhan, seperti yang Tuhan Yesus lakukan ketika ada di Taman Eden. Pada waktu dia berdoa, ya Bapa, jikalau mungkin, lalukanlah ini cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah kehendakku, tetapi biarlah kehendakmu yang jadi. Inilah maksud daripada kedekatan relasi dan cinta kasih, dan juga rasa hormat dan tunduk kepada otoritas. Ujung daripada semua doa kita kepada Bapa di surga adalah, jadilah kehendak-Mu dalam kehidupanku. Nah saudara-saudara, Bapa di surga, kenapa disebut sebagai Bapa di surga? Karena Tuhan Yesus Kristus mengajarkan kita bahwa agar kita tidak membayangkan kemuliaan Tuhan kita itu seperti kemuliaan duniawi. Bapa kita memiliki kemuliaan yang melampaui apapun. Dan kenapa disebutkan Bapa kami yang di surga? Yang kedua adalah supaya segala kebutuhan tubuh dan jiwa kita hanya berharap dan dihadirkan dari kemahakuasaannya sendiri. Sehingga kita tidak mengandalkan kuasa manusia, tapi kita mengandalkan kuasa Tuhan yang sanggup membuat mujizat dari tidak ada menjadi ada, dari tidak mungkin menjadi mungkin, seperti yang dilakukannya terhadap Abraham dan Sarah di minggu yang lalu. Kemudian kebenaran yang kedua adalah Tuhan memberikan fokus dalam berdoa, yaitu fokus yang baru, ayat 3 sampai dengan yang keempat. Fokus doa kita bukan untuk kenikmatan daging, sebab Tuhan sebagai Bapa yang penuh kasih tidak akan memberikan apa yang merusak kita. Dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga disebutkan, kita bisa berdoa dan tidak mendapatkan apa yang kita doakan karena kita salah berdoa. Di mana letak kesalahannya? Karena doa-doa yang kita minta itu untuk memuaskan hawa nafsu daging kita. Dan dari sinilah, dari konsep Bapa inilah, kita belajar bahwa Bapa di surga tidak akan pernah
memberkati kita atau memberikan segala sesuatu kepada kita yang dapat merusak atau menghancurkan kehidupan kita. Ia hanya akan memberikan segala sesuatu yang berguna bagi kita untuk kita dapat menjadi semakin serupa dengan gambarannya. Dan disinilah yang harus menjadi fokus baru kita. Yang pertama, yaitu Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Jadi isi doa kita yang pertama adalah bagaimana dengan seluruh kehidupan kita, bagaimana caranya kita bisa mendisiplin hidup kita, sehingga nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan melalui hidup kita. Bagaimana kita berdoa kepada Tuhan agar Tuhan tidak dipermalukan melalui kesaksian hidup kita. Bagaimana Tuhan bisa diagungkan, Tuhan bisa dimuliakan ketika orang-orang melihat kesaksian hidup kita. Inilah penekanan dari dikuduskanlah namamu, yaitu Tuhan Yesus mengajar kepada kita agar ketika kita berdoa, kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang perlu aku bereskan dalam kehidupanku? Apa yang harus aku bereskan dalam perilakuku? Supaya engkau tidak dipermalukan di dalam kehidupanku. Nah, saudara-saudara, ini yang pertama, konten atau isi doa kita kepada Tuhan, yaitu supaya kita bisa menyucikan diri sedemikian rupa, pikiran, hati, dan perbuatan kita, supaya kita disucikan sungguh, sehingga nama Tuhan diagungkan dan dipermuliakan. Isi doa yang kedua yang berfokus kepada fokus yang baru, yaitu agar kita mendatangkan kerajaan Allah. Dengan kata lain, kita berdoa agar kita sanggup untuk dipimpin oleh Tuhan. Kita berdoa agar kita mampu melepaskan semua hawa nafsu, semua cita-cita, semua keinginan, semua kedagingan yang masih melekat dalam diri kita, untuk diturunkan dan diganti dengan Kristus Yesus yang bertata sungguh di dalam kehidupan kita. Datanglah kerajaanmu mengandung pesan peperangan rohani. Jadi setiap kita mengundang Tuhan untuk membersihkan hidup kita, supaya Yesus Kristus sungguh-sungguh menjadi Tuhan dan Raja atas pikiran, atas hati, atas perbuatan kita setiap hari. Dan dengan demikian, kita akan menggenapkan doa yang ketiga, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Artinya pada waktu kita berdoa, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga, terkandung maksud, Tuhan, tolonglah aku, supaya seluruh kehidupanku ini bukan hanya menguduskan namamu, bukan hanya supaya namamu tidak dipermalukan, bukan hanya engkau berkuasa dan bertata sungguh dalam pikiran dan hatiku, tapi juga kiranya dalam seluruh tingkah lakuku, perbuatanku hari lepas hari, selalu mengerjakan rencana Tuhan di dalam kehidupanku. Sehingga apa yang kau tuliskan di surga, itulah yang ku kerjakan setiap hari. Untuk bisa menguduskan nama Tuhan, menjalani hidup diperintah oleh Tuhan, dan menjalani kehidupan seturut dengan firman Tuhan, kita perlu dukungan daripada Tuhan. Yang ada di ayat yang ketiga, yaitu kecukupan hidup. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kata secukupnya itu terkandung maksud pas, atau cocok, atau sesuai. Dengan apa? Dengan tugas kita di ayat yang kedua, yaitu menguduskan nama Tuhan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kata secukupnya di sini mengacu kepada apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, supaya kita bisa memuliakan nama Tuhan, supaya kita bisa tunduk kepada Tuhan, supaya kita bisa melakukan firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, jika hari ini kita harus bergumul dengan hari lepas hari, bisa jadi itu kata cukup dari Tuhan, supaya kita boleh mengoreksi hati kita, mengoreksi keinginan kita, mengoreksi langkah kita. Jangan-jangan selama ini kita sudah salah jalan. Dan oleh karena itu, pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan kiranya boleh menolong kita untuk melihat Tuhan lebih jelas. Yang kedua, kita butuh dukungan apa itu? Pemulihan relasi, ayat yang keempat. Kita perlu hidup damai satu dengan yang lain. Kita perlu memulihkan relasi satu dengan yang lain. Supaya apa? Supaya kesaksian kita tidak terhambat. Saudara-saudara, kebenaran yang ketiga adalah kita perlu memiliki keyakinan baru dalam berdoa.
di ayat yang kelima sampai dengan yang ke-13. Poin yang ketiga dan seterusnya ini akan dibahas dalam KBS pertemuan minggu depan. Ada 3 kebenaran penting berkaitan dengan keyakinan baru dalam berdoa. Yang pertama di ayat yang kelima sampai dengan ayat ke-8, yaitu kita memiliki Bapa yang tangannya selalu ada bagi kita. Digambarkan di sana ada seorang sahabat yang sedang kedatangan tamu di tengah malam. Sahabat ini tidak memiliki makanan untuk menjamu tamunya itu. Lalu dia datang ke tetangganya, ke sahabatnya dan mengetuk pintu. Saudara-saudara, perilaku mengetuk pintu ini dalam konteks masyarakat Yahudi, ini perilaku yang sungguh malu untuk dilakukan. Karena apa? Pada waktu itu orang-orang Yahudi belum seperti sekarang ini yang memiliki rumah di mana ada banyak kamar. Pada waktu itu rumah terdiri satu ruangan, di mana ketika malam tiba, pintu itu ditutup dengan kayu begitu, lalu seluruh anggota tidur di dalam ruangan tersebut. Sehingga ketika ada malam, ada orang itu datang ke rumah mengetuk pintu. Sehingga ketika kepala rumah tangga itu membuka pintu, bukan hanya dia sendiri yang bangun, tetapi seluruh anggota keluarga akan bangun. Karena apa? Seluruh anggota keluarga harus bergeser posisinya karena pintu yang akan terbuka itu. Jadi perilaku mengetuk pintu tetangga di waktu malam itu adalah perilaku yang tidak tahu malu, atau perilaku yang benar-benar dibutuhkan keberanian karena akan sangat mengganggu keluarga lain yang sedang istirahat. Nah, disebutkan di sana di firman Tuhan, karena perilakunya yang tidak tahu malu itulah, maka sahabatnya itu memberikan roti yang diminta oleh dia. Nah, saudara-saudara, Bapa kita seperti seorang sahabat yang selalu ada dan siap sedia memberi pertolongan. Inilah penghiburan yang pertama, yaitu kita memiliki Bapa yang tangannya selalu ada bagi kita. Lalu yang kedua, kita memiliki Bapa yang selalu merespon kita. Di sana disebutkan, barang siapa meminta, pasti akan diberikan. Mencari, pasti akan mendapatkan. Mengetuk, pasti akan dibukakan pintu. Dalam tenses bahasa Yunaninya, digambarkan bahwa tugas kita hanya meminta, mencari, dan mengetuk. Habis itu diam. Urusan memberi, urusan menyediakan, urusan membuka pintu, itu adalah urusan Bapa kita yang ada di surga. Nah, saudara-saudara, ini kiranya menjadi keyakinan baru bagi kita, bahwa kita memiliki Bapa yang selalu merespon kita. Kita tidak akan pernah mengakhiri doa kita tanpa hasil. Kita tidak akan pernah mengakhiri doa kita tanpa jawaban daripada Tuhan. Cuman waktunya saja yang tidak selalu seperti yang kita harapkan. Tugas kita hanyalah meminta, mencari, dan mengetuk. Setelah itu dalam tensis bahasanya, Tuhan, Bapa kita yang ada di surga, Dialah yang akan bekerja, mengusahakan, dan menghadirkan apa yang kita doakan itu dalam kehidupan kita. Bukankah ini sesuatu yang sangat-sangat menggembirakan kita semua? Tugas kita hanya berdoa dengan sungguh-sungguh, berkomunikasi dengan Tuhan sungguh-sungguh, memohon dan akhirnya berdiam, menantikan jawaban Dia. Yang ketiga, kita memiliki Bapa yang selalu memberi yang terbaik bagi kita. Di ayat yang ke-11 sampai dengan 13. Digambarkan kalau orang yang jahat saja tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa yang di surga. Di ayat 13 disebutkan, Ia memberikan Roh Kudus kepada kita. Dan ini gambaran ataupun ini perbandingan yang mencolok dengan ayat yang kelima. Kalau ayat yang kelima kita ketuk dulu, kita paksa-paksa, kita harus sampai tidak tahu malu baru dapat pertolongan. Dan di ayat 13 ini kita punya Bapa yang kita tidak perlu melakukan seperti itu. Karena Dia memberikan dirinya sendiri untuk tinggal di dalam hidup kita dan selalu terbuka. Dan bahkan pada waktu kita tidak sanggup lagi berdoa sekalipun, Roma 8 ayat 26, Dia akan berdoa sendiri untuk kelemahan-kelemahan kita. Inilah pemberian yang terbaik yang diberikan oleh Bapa di surga kepada kita anak-anaknya. Jadi kita selalu punya penolong yang selalu berdoa bagi kita. Oleh karena kita punya Bapa yang penuh kasih.
Inilah kebenaran-kebenaran tentang Tuhan yang bisa kita temukan dalam teks ini. Teman-teman boleh menambahkan seturut dengan pemahaman dan penemuan teman-teman sekalian. Lalu yang kedua adalah tentang manusia. Melalui teks firman Tuhan yang kita baca hari ini, kebenaran apakah yang dapat kita temukan tentang manusia berkaitan dengan janji, dengan dosa, dengan perintah, dengan teguran, dan dengan teladan. Tentang janji kita bisa menemukan dua hal. Tuhan sebagai Bapa kita, Ia pasti akan mendengarkan doa-doa kita. Apapun yang kita sampaikan, dimanapun kita berdoa, dan kapanpun kita berdoa kepadanya, Tuhan sebagai Bapa itu akan selalu mendengarkan doa-doa kita. Janji yang kedua adalah, kita sebagai anak-anaknya pasti akan menerima jawaban dari Bapa atas doa-doa yang kita panjatkan kepadanya. Dan jawaban itu adalah jawaban yang selalu yang terbaik bagi kita. Menurut Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang Maha Tahu itu. Pelajaran tentang dosa adalah, kita ini seringkali memiliki tujuan dan fokus yang salah di dalam berdoa. Kita bukan untuk kemuliaan Tuhan. Kita berdoa bukan supaya kita semakin tunduk kepada kehendak Tuhan. Kita bukan berdoa supaya kita setia melakukan firman Tuhan. Seringkali tujuan dan fokus doa kita seperti Yakobus pasal 4 ayat ketiga tadi, untuk kesenangan duniawi kita. Kita harus bertobat dalam hal ini. Yang kedua, kita tidak yakin dengan apa yang kita doakan. Seringkali setelah berdoa, hati kita diliputi dengan keraguan. Mari kita kembali ingat firman Tuhan. Tugas kita hanya meminta, mencari, dan mengetuk. Dan menjawab doa-doa kita itu adalah urusan daripada Bapa kita yang penuh kasih. Yang ketiga tentang dosa adalah, kita tidak selalu siap menerima jawaban Tuhan yang diberikan kepada kita. Seringkali kita komplain ketika jawaban yang Tuhan berikan itu tidak seperti yang kita inginkan. Dan jika kita melihat kebenaran tentang Bapa di surga tadi, oleh karena itu kita perlu bertobat dan mohon pengampunan kepada Tuhan, yang seringkali kita komplain dengan apa yang Tuhan berikan. Kemudian tentang perintah. Yang pertama, kita perlu menghampiri Tuhan dengan penuh keberanian. Karena Tuhan yang berada di surga itu adalah Bapa kita, yang akan selalu menerima kita, kapan saja, apapun kondisi kita, dan dimanapun kita berseru kepadanya. Dia adalah Bapa yang akan selalu mendengarkan kita. Yang kedua, kita perlu memfokuskan seluruh hidup kita kepada Bapa dan kepentingannya, yaitu bagaimana Tuhan dipermuliakan, bagaimana kita sebagai anak tunduk kepada kehendak dan otoritas Sang Bapa, dan bagaimana laku hidup kita setiap hari seturut dengan apa yang Bapa ajarkan dalam kehidupan kita. Dan perintah yang terakhir saya temukan adalah, yang ketiga ialah kita perlu belajar menikmati Dia senantiasa. Ia tinggal dan aktif bekerja di dalam dan melalui kita oleh Roh Kudus. Teguran ada dua. Kita seringkali meragukan Tuhan. Yang kedua, kita seringkali mengatur, memaksa dan mengajari Tuhan. Dengan kita menyebut Bapa kami yang ada di surga, kita perlu ingat, Bapa kita jauh lebih tahu, lebih mengerti, lebih ahli dalam menjalani kehidupan kita, karena Dialah Bapa yang Maha Tahu, Bapa yang sempurna. Dan yang terakhir tentang teladan, kita perlu belajar seperti para murid. Kita perlu berani bertanya kepada murid jika tidak tahu. Kita perlu belajar ketika kita tidak mengerti. Yang kedua, kita perlu belajar untuk berani mengekspresikan perasaan atau ketidakmengertian kita kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menjawab, mengajari kita dengan baik. Setelah kita menemukan kebenaran tentang Tuhan dan tentang manusia, maka kita perlu mengajak kita semua untuk membuat komitmen, yaitu apakah yang akan kita lakukan sebagai bentuk ketaatan kepada firman Tuhan. Ada 3. Yang pertama, kita perlu belajar tekun berdoa. Doa nafas, itulah disampaikan oleh Rick Warren, yaitu di mana saja, kapan saja, kita selalu bersekutu dengan Tuhan dalam doa kita. Lalu yang kedua, kita perlu mengubah tujuan dan fokus hidup kita. Bukan lagi untuk kesenangan kita, bukan lagi untuk kenikmatan kita, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan.
menundukkan diri dalam pemerintahan Tuhan, dan mengerjakan firman Tuhan dengan taat dan setia. Lalu yang terakhir, kita perlu berlatih untuk menikmati setiap jawaban doa dari Bapa di surga. Apapun yang Tuhan berikan, terimalah dengan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan tetap semangat.